kesempatan pagi hari ini kita akan membahas fungsi, hak, dan kewajiban DPR. Seperti kita ketahui bahwa DPR salah satu menjadi lembaga negara ya, yang perlu kita ketahui fungsi, hak, dan kewajiban, terutama untuk menghadapi soal-soal TWK sekiranya nanti bisa keluar soal-soal yang berkaitan dengan lembaga tinggi negara. DPR, sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama, di zaman penjajahan dikenal nama Volksraad. Pada tahun 1916, Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum membentuk Volksraad. Pada awalnya, Volksraad tidak diberi hak legislatif di Belanda. Volksraad hanya bertugas memberi nasihat pada pemerintah. Volksraad hanya bertugas sebagai penasihat pemerintah, namun ketika tahun 1927, akhirnya Volksraad memiliki kewenangan legislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda. Namun, hasil perundang-undangannya hanya sedikit ya yang dihasilkan dari Volksraad ini. Setelah itu, waktu awal kemerdekaan ada namanya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dibentuklah sebuah lembaga legislasi yang bernama KNIP sesuai dengan ketentuan dalam aturan peralihan tanggal 29 Agustus 1945. Dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Meskipun beberapa sumber menyebut sekitar 60-an orang. Komite ini menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Kemudian KNIP berganti nama menjadi DPR dan menjadi Senat Republik Indonesia waktu pembentukan RIS ya. Seperti itu secara singkatnya. Kemudian DPR. DPR itu berkedudukan di pusat ya, di ibu kota. Untuk yang di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, yang di kota disebut kabupaten atau DPRD kabupaten atau kota. Jumlah anggota DPR itu sebanyak 560 orang, sedangkan yang untuk provinsi 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Untuk kabupaten kota sekitar 20 orang, sebanyak-banyaknya 50 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan atau anggota DPR itu 5 tahun dan berakhir pada saat DPR baru mengucapkan sumpah atau janji. Sebelum memangku jabatan, anggota DPR mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung yang dilakukan pada sidang paripurna DPR. Selanjutnya fungsi DPR. Yang pertama yaitu fungsi legislasi. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah DPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki fungsi sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun RUU, menerima RUU yang diajukan DPD, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD, menetapkan UU bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk ditetapkan menjadi UU. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN. Pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak pendidikan dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan sendiri merupakan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi ini dilaksanakan sebagai kerangka representasi rakyat terhadap pemerintah. UUD 1945 pasal 20 ayat 1 dan UU nomor 27 tahun 2009 pasal 69 ayat 1 dan 2 dan pasal 70 ayat 1 dan 3. Memiliki tugas dan wewenang itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan APBN kebijakan pemerintah, membahas menilai pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Ya, jadi pengawasan ini setelah ada dua fungsi sebelumnya yaitu fungsi UU dan fungsi APBN tadi ya, fungsi legislasi dan anggaran ya. Kemudian hak-hak di DPR, terutama ketika berkaitan dengan fungsi pengawasan. Yang pertama, interpelasi. Nah, interpelasi sendiri meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan
pemerintah yang dilakukan. Hak angket itu untuk melakukan penyelidikan ya terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan undang-undang, dan hak menyatakan pendapat. Untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaian. Untuk memudahkan anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra. Untuk terkait fungsi pengawasan sendiri ada 3 hak ya. Ada hak interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat. Kemudian hak anggota DPR ya secara umum ya. Yang pertama, hak usul rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, hak keuangan dan administratif, hak pengawasan, hak mengusulkan memperjuangkan program pembangunan dapil, dan hak melakukan sosialisasi undang-undang. Kemudian kewajiban anggota DPR ada cukup banyak. Yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 45 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, mempertahankan, memelihara kerukunan nasional, keutuhan NKRI, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan yang keenam, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya, menaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Ya, jadi demikian ya dari fungsi, hak, dan kewajiban anggota DPR yang perlu kita ketahui. Mungkin cukup sekian penjelasan video kita tentang DPR pada pembahasan kali ini. Nanti kita akan membahas lembaga tinggi negara yang lainnya ya. Jadi jangan lupa untuk tetap tonton terus channel R Studio. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Selamat siang dan selamat beraktivitas.